di mana kegiatan sesuai dengan undangan informasi bahwa hari ini itu akan disampaikan sebuah penyampaian atau istilahnya diseminasi terkait budaya positif, di mana Bapak Nakam selaku calon guru penggerak pada kesempatan hari ini itu bersama Ibu Agung Ari selaku CGP angkatan 9 ya Bu, pakai Ibu Agung angkatan 7 tapi 9 juga. Itu akan melaksanakan praktek baik, salah satunya diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman yang saat ini belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak atau menjadi calon guru penggerak bisa dijadikan sebagai gambaran kolaborasi untuk mendapatkan informasi tambahan apa hal-hal yang positif atau hal-hal yang sudah didapatkan dalam pendidikan guru penggeraknya itu dapat juga Bapak Ibu yang lain dapatkan informasinya. Pada kesempatan ini pada tanggal 24 Oktober 2023 kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Bangli yang dilaksanakan oleh para calon guru penggerak angkatan 9 itu yang buka secara resmi. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan optimal dan baik. Itu yang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan juga dukungan secara moral maupun material yang telah mendukung kami sepenuhnya dalam pendidikan guru penggerak, terutama guru penggerak angkatan 9. Dan dalam kesempatan ini saya bersama Ibu Agung akan melaksanakan diseminasi, artinya seperti berbagi praktik baik tentang budaya positif. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru senior saya yang meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Intinya adalah kita saling berkolaborasi, bukan menggurui. Nanti kalau ada hal-hal yang nanti janggal atau kurang, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan agar semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Untuk mempersingkat waktu, karena kami ini berdua dalam satu kegiatan ini, maka kami membagi diri menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama akan dimulai oleh Bu Agung, kemudian akan saya lanjutkan untuk selanjutnya. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Bangli. Saat ini kami akan membagikan praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Sepertinya di sini nggak kelihatan saya ya. Saya di sini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan kami untuk diseminasi materi yang ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ariswa Dewi dan rekan saya Dewa Makan Made Kayana Putra. Kami calon guru penggerak Kabupaten Bangli angkatan ke-9. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, untuk
mendinginkan suasana. Kita ice breaking sebentar. Ya, saya punya sebuah gambar. Ya, gambarnya belum lengkap. Ya, Bapak Ibu, seluruh. Gambarnya belum lengkap. Bapak Kepala Sekolah boleh ikut juga ya Bapak ya? Iya. Bapaknya juga boleh. Ya, tolong berikan Pak satu-satu ya. Silahkan Bapak Ibu. Baik, sudah semua dapat ya Bapak Ibu ya? Ya, sebelum Bapak Ibu memulai, pasti Bapak Ibu sudah berpikiran bahwa oh ini kayaknya melengkapi gambar. Ya. Ya. Kita punya gambar apa di sana Bapak Ibu? Naga, oke, boleh. Gambar apa itu? Oh, kuda, ya. Gambar kuda di sana. Boleh, Bapak Kepala Sekolah juga boleh. Oke, kita sekarang melengkapi gambar kuda yang masih kurang. Kurang apanya ya kira-kira? Kurang badan. Silahkan Bapak Ibu, saya berikan waktu 5 menit ya, kayaknya cukup ya. Waktunya 5 menit untuk Bapak Ibu melengkapi gambar kuda tersebut. Silakan Bapak Ibu dikerahkan ininya ya, dikerahkan seninya masing-masing Bapak Ibu. Silakan dikerahkan seninya masing-masing. Ya. Luar biasa sekali ya seninya Bapak Ibu ini. Baru saya tahu sekarang ini sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Baru keluar sekarang ya. Ada yang ekornya turun, ada yang ekornya naik. Ya. Sudah, kita punya waktu 1 menit lagi Bapak Ibu ya. Silahkan. Ya, ada yang kakinya 3, ada yang ada yang kakinya 4 ya. Iya, boleh Bu, kakinya boleh naik, kakinya boleh turun, ya, kakinya boleh bengkok. Terserah bagaimana Bapak Ibu mengisi gambar tersebut. Ya. Sudah? Sudah ya, sudah ya. Oke, sudah. Silakan ditaruh dulu pensilnya, pulpennya ditaruh dulu, ya. Baik ya. Saya punya gambar yang kedua, ya. Ya. Ini bukan. Di sini saya punya gambar wajah ya Bapak Ibu ya. Ini gambar wajah. Gambar ini silahkan diisi sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh. Saya kasih waktu 5 menit juga ya untuk satu gambar ini lagi. Silahkan Bapak Ibu digambar sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu. Boleh gambarnya kartun atau natural
atau mungkin ada yang wibu di sini ya, bisa jadi anime jangan-jangan. Silakan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan gambar tersebut. Biar simple pakai masker dia. Lagi tuh inspirasi dari mana nih? Simple ya, langsung mau masker ya. Nggak sakit gigi. Boleh cewek WK, boleh cowok WK, tergantung dari imajinasi Bapak Ibu. Kalau cewek ya rambutnya bagaimana, kalau cowok rambutnya bagaimana. Kita kan tahu perbedaan cewek cowok dari rambutnya. Atau mungkin aksesorisnya. Iya, Pak Komar ditambahkan badan lagi itu ya. Luar biasa sekali. Pak Yudi diukir itu Pak Yudi ya. Kita punya seniman yang luar biasa loh di sini Pak Akan. Ya, kita punya seniman yang sungguh-sungguh yaitu Pak Angga. Waduh, luar biasa Pak Angga. Sungguh-sungguh realistis ini gambarnya. Wah, luar biasa gambarnya Bu Eka ini paling bagus kayaknya di antara semuanya nih ya. Pak Angga pun kalah kayaknya itu guru seni budaya kita. Ya itu kan. Sudah ya Bapak Ibu, sudah ya? Sudah, kita punya waktu 1 menit lagi ya. Sudah, silakan pulpen atau pensilnya, alat tulisnya silakan ditaruh ya. Silakan diletakkan Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kita punya 2 gambar yang berbeda hari ini ya. Gambar wajah dan gambar kuda ya. Baik, silakan untuk gambar yang pertama, gambar kuda, silakan dinaikkan Bapak Ibu ya, ditunjukkan. Iya, waduh luar biasa. Luar biasa gambarnya Bapak Ibu ya. Wah, Pak Angga emang keren. Ya, untuk gambar yang kedua ya, semua sangat luar biasa. Gambar yang kedua, gambar wajah. Oke, ada Eng dong di situ, apa tak Eng? Ada Upin dong di sini, Pak Kepala Sekolah bikin Upin pakai masker ya. Ini baru kocok. Itu rambutnya, rambut gambarnya Bu Eka, tuglek. Iya. Baik, kalau sejauh ini, nah sekarang kita bongkar dulu ya. Sejauh ini, Bapak. Silakan juga diminum ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Snacknya juga silakan dinikmati. Kita bongkar dulu ya. Apa sih makna dari ice breaking ini sebenarnya? Ada nggak yang menangkap? Nah, saya berikan dulu kesempatan pada Bapak Ibu. Ada yang menangkap nggak? Apa namanya?
makna dari kita melengkapi gambar yang pertama dengan kita melengkapi gambar yang kedua. Itu kan berbeda ya. Ya, kalau gambar yang pertama kita sudah tahu dong, itu gambar kuda, tinggal kita melengkapi dari sedikit. Tetapi yang kedua kita tidak tahu kan itu gambar wajahnya seperti apa. Kan itu kita hanya tahu itu gambar wajah Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu itu gambar wajahnya akan seperti apa kan? Ya. Ada nggak sih yang bisa memberikan idenya ya tentang apa makna dari ice breaking hari ini? Ya, untuk gambar 1 dan 2. Jadi saya pisahkan menjadi 2. Boleh? Ada yang mau angkat tangan? Silahkan Ibu Putri. Boleh, Bapak boleh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Putu dong. Ya, naik Bapak. Kasih tepuk tangan buat Bu Putu. Silakan Bu Putu. Dari yang saya lihat dari gambar pertama itu dari gambar pertama yang saya lihat itu Boleh sambil diperlihatkan gambarnya Bu. dari gambar ini saya bisa berpikir bahwa kita ini punya cita-cita, udah tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Jelaslah ke arahnya kemana gitu. Sedangkan untuk gambar kedua ini masih kebingungan, belum tahu cita-citanya mau kemana gitu. Itu sih. Oh iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk itu. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan. Bu Asari misalnya, boleh Bu? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk gambar pertama, menurut saya ini mengibaratkan kita melangkah ke depan untuk menuju apa yang kita inginkan atau harapkan selanjutnya dari apa yang sudah kita laksanakan saat ini. Untuk gambar berikutnya, yang kedua, saya juga masih kebingungan karena di sana hanya berbentuk wajah, tapi kita belum mengetahui bahwa itu wajah laki-laki atau wajah perempuan. Sangat luar biasa sekali ya masukannya atau ide dari Bapak Ibu tentang makna ice breaking ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang makna dari ice breaking hari ini? Silakan, ada yang mau? Oke, silakan saya berikan kesempatan ya pada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pendapatnya tentang ice breaking ini. Silakan. Baik, terima kasih ya. Kalau saya mikirnya gini, kalau yang pertama sudah pasti tujuannya kuda ya. Kita gambar kuda idealnya kayak gini. Ternyata ketika kita interpretasikan ke teman-teman, tidak semua bisa membuat sesuatu yang ideal seperti yang diharapkan. Itu pertama. Demi besar, demi berat, demi batasnya nedanginan bisa dawana. Padahal konsepnya udah ada, gitu. Itu yang terjadi mungkin ya. Artinya apa yang kita rancang, kemudian ketika kita harapkan padahal sudah ada gambarannya, tidak semua tertuju pada ideal yang kita rencanakan. Nah, nomor kedua, karena ini persepsi wajah, di sini dapat yang maknai. Kita tahu itu konsep adalah bakalan wajah, namun interpretasinya bisa beda-beda. Sama permasalahannya adalah tentang wajah. Kadang-kadang persepsinya berbeda. Ada yang tersenyum, ada yang sebel, ada yang aneh seperti yang gitu ya. Lagi error gitu ada yang enggak. Mungkin seperti itu ya yang kita akan hadapi mungkin ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lihat ya, kita lihat contekannya. Apakah makna dari ice breaking kita hari ini? Iya. Yang pertama ya, melengkapi gambar kuda. Ya. Kalau kita lihat ya, membentuk karakter itu tidak semudah apa yang kita pikirkan ya kan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi dan oleh Ibu Putu Sri Widianawati bahwa kita sudah tahu itu bentuknya adalah kuda. Ya, kita membayangkan satu bentuk, namun dalam usaha kita belum tentu akan menjadi sempurna seperti apa yang kita harapkan ya.
seperti tadi yang sudah disampaikan juga sama Bapak Kepala Sekolah, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong, ada yang kakinya naik, ada yang bingung, oh ternyata ini kakinya 4 ya, bukan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam membentuk karakter itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita hanya membayangkan satu bentuk, namun dalam usahanya kita belum tentu akan menjadi sempurna seperti apa yang kita harapkan. Ya. Untuk yang gambar kedua yaitu menggambar wajah. Ya. Sekarang kita kan tahu bahwa itu adalah pasti adalah gambar wajah, tetapi tidak lengkap ya kan. Jadi kita melengkapi gambar itu kan berbeda-beda. Ada yang pertama bikin mata dulu, ada yang pertama bikin rambut dulu, ada yang bingung bikin hidung bagaimana ya kan. Jadi untuk memenuhi itu semua pasti berbeda setiap orangnya. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk memenuhi hal tersebut disusun dengan rencana matang dan usaha yang sepenuh hati ya kan. Jadi kita merencanakan ini maunya bikin apa nih. Nah, kayak tadi Ibu Dewi maunya bikin Cibimaru Kocan ya. Jadinya Cibimaru Kocin jadinya ya. Itu kan tidak sesuai harapan. Jadi apa yang kita rencanakan ya belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh gambar tersebut. Ya, belum tentu dibutuhkan oleh gambar tersebut. Begitu Bapak Ibu tentang ice breaking kita. Jadi ini adalah makna ice breaking kita saat ini yang akan menuju ke materi kita. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi saya akan sampaikan ya latar belakang dari diangkatnya diseminasi ini, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik ya, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh untuk meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran yang lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Baik, saya akan memaparkan tentang tujuan dari kegiatan diseminasi ini, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan membangkitkan motivasi intrinsik murid menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang kedua, menegakkan disiplin positif sehingga terwujud murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Tolok ukur dari kegiatan diseminasi ini adalah murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan emosional siswa termasuk peningkatan dalam perasaan bahagia, rasa aman, dan keseimbangan emosional. Selanjutnya yang ketiga, terwujudnya budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Baik, ini adalah materi yang akan kami sampaikan, saya dan Pak Akan akan sampaikan pada hari ini ya. Konsep-konsep inti dari penerapan budaya positif kita punya 6 ya. Kita punya 6 konsep inti, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Baik,
4 materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Angkat, ya. Jadi untuk kesempatan saya kembalikan kepada Pak Angkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agung atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Ya. Baik, terima kasih. Kembali saya ucapkan atas waktunya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang materi yang kita bahas, yaitu konsep-konsep inti penerapan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Ya, saya mulai dari disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin positif. Nah, menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu harus dari diri, ya. Ketika kita tidak bisa disiplin, maka pimpinan kita yang akan mendisiplinkan kita. Jadi penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi tentunya Bapak Ibu dari rumah sudah berbekal disiplin, kemudian diterapkan di sekolah, itu sangat bagus sekali, ya. Sama juga dengan siswa, tentunya dari rumah dia sudah berbekal disiplin, namun mungkin bukan dari hatinya, belum dari hatinya. Makanya di sini adalah posisi Bapak Ibu yang membuat kemudian menguatkan disiplin mereka biar bisa dari hati. Kayaknya caranya dari hati. Karena kalau dari hati, walaupun kita tidak memberitahu atau menegur, mereka akan melaksanakan disiplin itu. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti dari diri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi disiplin itu motivasinya ada dari dalam dan ada dari luar. Yang terpenting adalah yang dari dalam, yang ini internalnya, motivasi internalnya. Bagaimana kita mengupayakan diri kita untuk bisa termotivasi secara internal. Baik, kami lanjutkan. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, jadi disiplin itu diibaratkan sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini maksudnya adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar, Bapak Ibu, dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi tujuan mulia dari setiap individu adalah ini, sifat-sifat positif manusia, ya. Nah, walaupun kita tahu bahwa manusia itu pasti memiliki sifat positif dan negatif. Nah, inilah bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan sifat-sifat positif sebagai manusia dan membuang sifat-sifat negatif. Kemudian yang mana yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984,
ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Denny Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam diri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi motivasi intrinsik ini akan terbangun apabila mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Jadi hubungannya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang dan motivasi dari dalam. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai guru, ya, kita tahu bahwa untuk membangun budaya positif perlu keyakinan yang kita kuatkan. Ya, kalau dulu misalnya adalah kesepakatan kelas, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Ya, lebih mendalam jadi. Ya. Jadi di sini keyakinan kelas. Di sini ada timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah mungkin untuk keselamatan. Ya, itu kemungkinan jawaban Anda. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Ini kemungkinan jawaban Bapak Ibu mungkin adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu ini. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan, nah, itu salah satu contoh dari keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua manusia memiliki nilai-nilai universal. Ya, jadi nilai inilah contohnya keselamatan itu merupakan adalah suatu nilai keyakinan. Kesehatan juga begitu. Ya. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, jadi kenapa perlu keyakinan? Karena keyakinan inilah yang akan memotivasi kita atau mengeluarkan motivasi kita dari dalam diri sendiri. Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, sementara ini yang banyak yang lihat itu ini, murid itu mengikuti, dia baru bisa hanya mengikuti peraturan yang tertulis, tetapi belum dari dalam diri. Berarti belum ada tumbuh keyakinan yang besar dan dalam diri. Sehingga ini yang perlu kita tingkatkan. Keyakinan kelas yang perlu kita tingkatkan lagi dalam pembelajaran. Nah, di sini juga murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi anak-anak sekarang ini lebih ke takut karena rasa ketakutan karena dihukum, sehingga dia mau menjalankan peraturannya. Jadi bukan karena yakin. Ya. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semuanya di dalam kelas sudah menjalankan semuanya, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang memiliki jiwa yang baik atau kebajikan yang tinggi. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebagai manusia tentunya kita memiliki kebutuhan dasar, ya.
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ada goalnya nanti kalau Bapak Ibu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuan, ada goalnya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi survival, love and belonging, freedom, fun, dan power. Ya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi banyak kita temukan siswa yang melakukan sensasi bukan prestasi, karena mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar ini. Ya, banyak siswa kita melakukan sesuatu melanggar peraturan hanya untuk mencari perhatian. Berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang pertama kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tahap tetap bertahan hidup. Nah, ini mungkin reproduksi ini secara biologis adalah kebutuhan biologis yang harus dilaksanakan. Jangan tidak. Ya, sebagai manusia harus dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi pasti setiap manusia itu ingin merasa aman, nyaman. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan ada interaksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, loving ya. Jadi diterima. Ya, misalnya contohnya juga bisa diterima sama pacarnya nanti. Ya, dari saya udah apa ya. Dan kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, diakui. Ya, kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi yang penting harga diri. Jadi ini kebutuhan diakui. Yang harga diri kita diakui, kemudian kompetensi kita diakui, keterampilan kita diakui, prestasi kita diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas memilih ya. Kebutuhan untuk bebas akan ini ditanamnya pada nilai kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi mandiri. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya merenung saja, diam, nah ini mungkin ada hal-hal yang mengganggu. Jadi ini diperlukan kebutuhan akan kesenangan. Nah, demikian dulu dari saya. Untuk 5 posisi kontrol nanti akan disampaikan oleh Bu Abi. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nathan. Ya, tongkat estafetnya sudah diserahkan kepada saya, jadi saya akan melanjutkan ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi dari awal kita sudah dipaparkan tentang materi disiplin positif, ya, nilai-nilai kebajikan universal dan bagaimana kebutuhan ya 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya harus kita penuhi terlebih dahulu ya.
untuk kita bisa melaksanakan disiplin positif itu. Ya, jadi semua materi ini berkaitan ya Bapak Ibu yang akan kami sampaikan. Baik, saya masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kebanyakan kita jika melihat suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan prinsip kita untuk menegakkan disiplin, ya, kita akan memberikan hukuman. Biasanya ini terjadi dari zaman saya kecil dulu, ya. Bapak Ibu kayaknya pernah mendengar bahwa anak-anak milenial atau Gen Z, ya, yang sekarang itu lebih kemampuan untuk bertahannya lebih kurang daripada anak-anak tahun 90-an. Pernah mendengar statement seperti itu, ya? Karena apa? Bukan karena kita berada di lingkungan penghukum, bukan. Tetapi pendidikan disiplinnya yang berbeda, memaknai pendidikan disiplin dulu dan sekarang berbeda. Ya, itu kan kembali lagi kepada kebutuhan anak-anak, ya. Kebutuhan akan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi penghukum yang kita tahu itu adalah seorang bisa menggunakan hukuman fisik dan hukuman verbal. Misalnya, kamu makan di dalam kelas, keluar. Nah, itu kan suatu hukuman. Ya, itu suatu hukuman. Jadi merasa juga kita dihukum. Misalnya, kamu disuruh nulis gitu aja nggak bisa, ulang lagi. Dengan nada suara yang tinggi itu bisa membuat kita merasa terhukum, Bapak Ibu. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya gini, kok kamu kayak gitu sih? Lihat dong teman-temanmu semua pakai baju batik, kok kamu aja yang pakai baju putih? Anak merasa bersalah dong, ya. Murid secara tidak langsung akan merasa bersalah. Oh iya ya, tanpa kita mendengarkan alasannya, kita sudah menjudge anak itu dan dia sudah merasa bersalah. Mungkin saja hal-hal seperti ini secara tidak sadar pernah kita lakukan. Yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau posisi kontrol sebagai teman ini, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman ini mengesampingkan profesionalitas kita sebagai guru, ya, dan mengedepankan penjagaan hubungan antara kita dengan murid. Jadi kita menjaga perasaan murid. Ya, biasanya ini terjadi di luar kegiatan efektif pembelajaran di kelas. Misalnya anak-anak, hai Bu, nah itu kan udah gak formal, ya kan? Kita jawab hai. Itu sudah kita posisi kontrol kita itu sebagai seorang teman. Misalnya juga pada saat kita menemukan kesalahan, ya. Pada saat kita melakukan piket di depan, ya, anak-anak datang, ada yang tidak pakai dasi. Loh, dasi itu mana nak? Nggak bisa pasang dasi, mesti di sini ibu pasang. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman-teman, ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak, kita tidak menghukum anak, melainkan kita membantu dia sebagai layaknya teman.
Ya, posisi ini biasanya akan mengingatkan, ya, mengingatkan murid pada saat dia melakukan kesalahan. Misalnya, ada yang pakai sepatu putih, ya, salah satu murid kita terlihat menggunakan sepatu putih, jadi kita kasih tahu, ya kan, kok kamu pakai sepatu ini? Di tata tertib kayak gimana sih? Nah, itu adalah posisi pemantau, Bapak Ibu. Ya, kita mengingatkan anak-anak kita mengingatkan murid kita bahwa sudah ada peraturan yang menuliskan apa sih yang harus dia lakukan. Ya, jadi dia tahu, oh iya, saya salah nih. Nanti dia tahu seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi yang terakhir adalah posisi manajer, ya Bapak Ibu. Posisi ini adalah posisi yang kita idamkan, ya, dan posisi ini adalah tujuan akhir dari kontrol yang ingin dimiliki oleh guru di kita semua, yaitu posisi yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya, tanpa dia menjadi penghukum, tanpa dia menjadi seorang pembuat perasaan bersalah, ya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang kita terapkan dalam membantu siswa menghadapi hambatan atau kesulitan yang dirasakannya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi kita yang terakhir, ya. Ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah cara kita untuk membantu murid dalam menghadapi hambatan atau kesulitan permasalahan yang dirasakannya ketika dia tidak tahu bagaimana mencari solusinya sendiri. Kalau Bapak Ibu BK biasanya sudah menjalani tetapi tidak tahu, oh ternyata ini segitiga restitusi. Kita punya 3 sisi, ya. Yang pertama, sisi paling dasar itu adalah menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu ada di bagian dasar, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian sisi selanjutnya yaitu yang sebelah kiri ini, ya, validasi tindakan yang salah, ya. Sisi ini yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, sisi yang sebelah kanan ini menanyakan keyakinan, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Akan tadi tentang keyakinan kelas atau keyakinan diri, ya. Di sana ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai, Bapak Ibu. Itu ada merupakan keyakinan yang anak-anak kita juga percayai, ya. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalnya, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini
Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang biasanya muncul saat kita menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, ya. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa kurang ini akan memvalidasi kebutuhanmu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Misalnya begitu. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kalimat selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, kalimat-kalimat ini biasanya timbul pada saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Bukan kita membuat tindakan salah itu menjadi benar, ya Bapak Ibu. Tetapi kita validasi bahwa kesalahannya itu sebenarnya adalah suatu sikap yang perlu dia tambahkan dengan sikap yang lain yang bisa mendukung sikap itu menjadi lebih positif lagi. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah sisi yang terakhir Bapak Ibu setelah tadi kita menstabilkan identitas dan memvalidasi perilaku yang salah, ya, tindakan yang salah. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada saat kita menanyakan keyakinan itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya, kita kemungkinan sedang bertanya seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Tetapi anak-anak kadang bingung nilai-nilai apa yang kita percayai, ya. Karena anak-anak itu mempercayai dirinya itu sebagai orang yang di posisi orang yang benar, ya. Murid itu biasanya dia memposisikan diri sebagai orang yang benar, ya, dan susah untuk meyakinkan dirinya bahwa dia itu saya salah, saya harus memperbaiki ini, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu pernah berada di posisi ini dan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini, tetapi Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu adalah salah satu sisi dari segitiga restitusi. Walaupun tidak runut ya Bapak Ibu ya, walaupun tidak runut, biasanya saya nggak menstabilkan identitas dulu kok gitu. Saya langsung kepada validasi tindakan yang salah gitu misalnya ya. Saya atau enggak, saya nggak izin menanyakan keyakinan kok. Saya cuma nanyanya sebenarnya aku tahu dan orangnya seperti apa sih. Nah itu sudah salah satu kalimat tanya untuk kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kita sudah kepada akhir dari materi ya Bapak Ibu ya. Beberapa materi sudah saya sampaikan ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang masih mengganjal di hati ya tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya apa sih ya yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Bali. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengganjal di hati, silahkan. Ada yang tulis. Baik,
tinggal dulu kita sudah mulai baris. Toleransi untuk anak diberikan tanda T, itu artinya terlambat, di absen, itu setelah selesai berdoa. Kalau sudah selesai berdoa, anaknya baru datang, itu tetap masuk absen, masuk tapi diisi tanda T sebagai refleksi. Kemudian juga saya berikan beberapa tindakan dan akhirnya kita sepakati minggu depan tidak diulangi lagi. Tapi minggu depannya ternyata masih terlambat dan ditanya alasannya hampir sama. Kalau kasus seperti itu mungkin minta saran dari Pak Nathan, Bu Gomori atau teman-teman yang lain, seperti apa tindakan yang bisa kita berikan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Iko betul. Kita kasih tepuk tangan dong buat pertanyaan dari Pak Eka. Apakah teman-teman yang lain ada, ya Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita menjawab pertanyaannya ya? Ada? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah posisi kontrol sebagai pendukung yang buat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan pengajar. Mungkin tergantung anaknya ya. Saya sendiri setiap hari Kamis itu alasannya mungkin kalau alasannya dengan males pakai sekiranya bagaimana adik-adik ini seperti itu sudah sering terima kasih itu saja. Ya, terima kasih ya. Dan tepuk tangan dulu. Ya, semangat dong Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ditanyakan? Baik, Ibu Putu, silakan Ibu. Bisa dilihat ya, saya tertarik dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Oh baik, kita balik lagi ya. Silakan. Nah, yang kebutuhan akan kekuasaan. penguasaan. Oh iya, silakan. Kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa lega diri. Kadang-kadang kebutuhan ini itu ingin dipenuhi oleh seseorang, tetapi caranya kadang-kadang tidak pas. Dan mungkin orang-orang yang pihak-pihak yang ingin mereka harapkan agar diakui gitu, mereka kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai, yang membuat tidak nyaman di sekelilingnya. Sebenarnya untuk bisa mengakomodir kebutuhan penguasaan ini, sebenarnya tindakan yang harus dilakukan agar kebutuhan ini bisa didapatkan, tapi dengan cara yang baik. Seperti apa contohnya itu? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kita punya 3 pertanyaan ya. Apakah Bapak Ibu ada yang bertanya dulu sebelum kita menjawab? Sudah ya. Silakan Bapak Akan ingin menanggapi dari pertanyaannya Pak Eka, Bu Putu atau Umi kok bisa? Silakan. Saya ingin menanggapi pertanyaan Ibu Putu. Iya, silakan. Nanti pertanyaan Ibu Umi dan Pak Eka bisa sentuh Bu. Baik. Karena Ya. itu alurnya ke segitiga restitusi, lebih berpengalaman. Tadi Ibu Putu menyampaikan bagaimana mengakomodir
kebutuhan akan penguasaan. Artinya kebutuhan akan diakui ya. Ya. Oh iya. Ada yang oke. Dan yang orang-orang yang di sampingnya juga nyaman gitu. Ya. Tidak merasa gimana gitu karena dia merasa punya power gitu. Oke. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan dasar manusia di bidang penguasaan atau ya misalnya ingin diakui gitu. Nah, seseorang yang diakui adalah seseorang yang memiliki kelebihan. Biasanya ya menurut saya, jadi seseorang yang memiliki kelebihan pasti diakui. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ingin diakui harus memiliki kelebihan. Nah, contoh sekarang misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan di bidang akademik pasti diakui juga. Kemudian Bapak Ibu memiliki kemampuan lebih misalnya di bidang membina siswa dalam perlombaan pasti diakui, diberikan penghargaan di lapangan. Nah, jadi hal yang utama yang harus kita miliki menurut saya ya yang benar ya. Yang benar itu adalah satu memiliki kemampuan lebih dari orang lain. Jadi pasti kita diakui. Ya, kalau negatif pasti diakui juga, tetapi yang negatif. Jadi misalnya contoh Ibu butuh sekarang sudah meningkatkan pendidikan ke jenjang S2. Ya. Kemudian berarti meningkatkan kompetensi Ibu. Suatu saat pasti akan diakui. Ya. Kemudian Ibu memiliki prestasi pasti akan diakui. Jadi intinya adalah akomodasi untuk penguasaan atau ingin diakui yang bersifat positif adalah kita harus meningkatkan prestasi dan kompetensi yang kita miliki. Oke, demikian Ibu, terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita punya 2 kasus ya Bapak Ibu yang tadi ditanyakan oleh Pak Putu ya, itu kasus yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Putu, dan kasus yang kedua yang ditanyakan oleh Umi Komisa ya. Kalau Umi Komisa bertanya tentang dari 5 posisi kontrol yang kita miliki, dan Bapak Putu bertanya tentang bagaimana sih ya mengatasi siswa yang bermasalah dengan kehadirannya ya Bapak Putu ya. Baik, kalau dari saya kita melihat itu semua kasuistik konteks kembali lagi ya, kontekstual. Kita melihat bahwa setiap permasalahan anak berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan anak itu untuk dipenuhi. Kembali lagi saya sampaikan bahwa anak-anak yang tidak mengetahui bahwa kebutuhannya itu yang ingin dipenuhi itu apa, jadi dia berperilaku gagal. Apa kegagalannya? Membuat sebuah kesalahan. Ya, kesalahannya apa? Misalnya, kalau sikap yang dilakukan oleh murid dari Pak Putu tadi, ya, dia sudah melakukan sebuah kesepakatan kan dalam sebuah pembelajaran kan Pak Putu. Kalau tidak hadir, kalau terlambat, dia akan ditulis T. Ya, jadi dia terlambat terus. Ya, dia berturut-turut terlambat. Apa yang Pak Putu lakukan? Ya, bukan memberikan hukuman, melainkan memberikan konsekuensi. Ya, jadi tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, itu kasuistik. Ya, kontekstual. Kembali lagi pada apa yang dia sudah perbuat. Kalau pada konteks siswa dari kasusnya Pak Putu, dia kan ada konsekuensinya. Ya, satu konsekuensinya adalah dia ditulis T. Ya, yang kedua konsekuensinya apa? Ketika dia terlambat datang, berapa menit dia setelah terlambat datang, teman-temannya sudah berapa menit mendapatkan materi, jadi sekian menit yang harus dia kembalikan. Misalnya 15 menit dia terlambat hadir dari kesepakatan yang sudah kita setujui ya bersama. Mulainya jam 7.15, dia datangnya jam 7.30. Jadi dia
lebih lagi 15 menit datangnya. Jadi dia harus membayar 15 menit itu dengan apa? Dengan kesepakatan yang dibuat oleh Pak Eka dan murid yang bersangkutan. Itu merupakan konsekuensi Bapak Ibu, bukan sebuah hukuman. Jadi dia membayar keterlambatannya 15 menit itu ya dengan apa yang sepantasnya dia dapatkan. Kalau misalnya dia terlambat pada saat teman-temannya sedang lari keliling lapangan 15 menit itu, ya sudah, dia harus membayar itu tetapi setelah selesai pembelajaran. Jadi dia extend 15 menit setelah selesai pembelajaran. Harusnya pembelajaran olahraga selesainya misalnya jam 9. Jadi dia itu extend lagi 15 menit. Ya, 15 menitnya untuk membayar keterlambatan dia di awal tadi. Itulah konsekuensi. Lain halnya, kalau misalnya dia terlambat 15 menit terus kita suruh dia panjat tiang bendera, salah. Itu adalah hukum. Ya, bukan konsekuensi. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu untuk disiplinnya kita tumbuhkan dari dalam, ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kakak tadi tentang motivasi intrinsiknya. Jadi dia tahu, oh oke, saya terlambat 15 menit, jadi saya harus bayar nih lagi 15 menit. Itu merupakan konsekuensi yang harus dia terima, mau tidak mau. Ya, kita harus berperilaku adil pada anak-anak yang lain dan kita harus menyampaikan itu, menjelaskan itu pada anak yang bersangkutan. Bisa, Bapak? Ya, nanti boleh itu diterapkan. Kalau misalnya tidak, baru kita bisa kolaborasi, Bapak. Ya, kita harus berkolaborasi seperti halnya kasus dari Umi Komisar nanti. Ya, kasus dari Umi Komisar bahwa anak yang bersangkutan ya yang disampaikan oleh Umi Komisar tidak berkenan untuk hadir setiap hari Kamis. Ya, dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau dengan wali kelasnya berbeda, dengan guru mapelnya berbeda, dan dengan Umi Komisar juga berbeda. Dengan alasan yang diberikan untuk Umi Komisar adalah anak itu tidak berkenan hadir pada hari Kamis, tidak mau atau tidak berkenan menggunakan pakaian adat ya Umi ya, karena mungkin merasa tidak nyaman atau tidak biasa dengan itu. Hal itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak bahwa kita melaksanakan Kamis budaya bukan untuk mengubah ya, bukan untuk mengubah identitas agama kita, melainkan kita menambah kekayaan dari keberagaman budaya kita. Di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya Umi ya. Jadi kita berada pada kebetulan di lingkungan adat Bali. Jadi budaya yang kita terapkan adalah pakaian atau busana adat Bali. Kan gitu. Kalau misalnya pun anak yang bersangkutan memang merasa tidak nyaman, oke, nanti kita kolaborasi lagi ya, karena kita sadari Bapak Ibu kita tidak bisa menyelesaikan atau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anak itu sendiri, ya, melainkan dengan beberapa teman atau banyak aspek. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Umi Komisa ya, bahwa anak itu alasan kepada guru mapelnya lain, kepada wali kelasnya berbeda juga, dan kepada Umi Komisa juga berbeda. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin anak ini penuhi. Tuh, apakah dia ingin memenuhi kebebasan, ya, bebas untuk berpendapat mungkin misalnya, atau bebas untuk menggunakan pakaian misalnya, ya, atau mungkin untuk kesenangan, kan kita tidak tahu. Ya, kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, itu seharusnya yang kita cari tahu terlebih dahulu supaya kita tahu restitusi apa sih yang cocok gitu, untuk kita bisa menyelesaikan atau membantu anak itu menyelesaikan masalahnya. Begitu ya Umi ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan wali kelas, guru mapel, guru BK ya, dan terakhir dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemegang kebijakan. Kalau misalnya kita mentok nih restitusinya nggak berhasil, jadi tetap kita kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, bisa diterima Umi ya. Waktu gimana waktu? Bisa? Saya berikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang lain yang misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita
menutup kegiatan ini ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin ada kesimpulan lagi. Karena rasanya Bapak Ibu sudah paham ya sampai di sini materi yang kami sampaikan tentang penumbuhan budaya positif ya di lingkungan SMP Negeri 1 Banggi. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu karena sudah berkenan hadir ya dan berkenan mengikuti diseminasi yang kami laksanakan hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan itu menambah wawasan Bapak Ibu, menambah lagi ilmu Bapak Ibu dalam misalnya kalau menemukan suatu masalah atau hambatan dengan murid, jadi tidak langsung Bapak Ibu karena ke guru BK aja, nah misalnya seperti itu ya, bisa kita selesaikan sendiri dulu. Ketika tidak bisa kita hadapi, baru kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Bisa sepakat ya, sepakat. Jadi kita ujung-ujungnya pasti ingin memenuhi kebutuhan siswa ya, kebutuhan murid ya. Dari Bapak Akan silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena sudah mendukung kegiatan ini. Dalam hal ini kami tidak menggurui, kami tidak menggarami lautan, kami tidak mengajari bebek berenang. Jadi kami hanya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk terakhir kali terima kasih banyak. Kemudian mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, karena manusia tidak ada sempurna. Tan hano wong swasta lulus, tan hano wong manunggal. Dan akhirnya acara ini saya tutup dengan para pesanti.